Assalamualaikum, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali melanjutkan jelajah traveling tradisi dan budaya kita. Setelah kemarin di episode sebelumnya kita mengunjungi candi di sebelah selatan kota Muntilan, sekitar Candi Borobudur, yaitu Candi Ngawen, yang mana merupakan candi setelah dibangunnya Borobudur pada masa Rakai Pikatan, dengan arsitektur candi Buddha yang mirip dengan candi Hindu karena merupakan perpaduan antara Hindu dan Buddha. Kemudian kita lanjut ke Candi Gunung Sari, masih tidak terlalu jauh dari Candi Ngawen. Candi Gunung Sari yang terletak di atas bukit, hanya 1 km dari jalan utama Magelang Jogja, dimana candi ini merupakan candi yang lebih tua dari candi-candi lain. Kembali kita lanjutkan perjalanan pada siang hari ini untuk berjelajah traveling asik di sekitar Borobudur ya, sahabat TNTB semua. Sempatkan untuk melihat berbagai candi-candi indah di sekitar Borobudur. Di daerah Kabupaten Magelang sendiri banyak sekali candi-candi kecil yang tersebar dari lereng Sumbing di sebelah barat dan utara, di wilayah Temanggung juga ada, hingga ke lereng Merapi di sebelah timur, dan juga di sebelah selatan dengan candi-candi kecil yang merupakan bukti jejak peradaban dari zaman Jawa kuno, Mataram kuno, Mataram Islam hingga saat ini. Inilah bukti reruntuhan masa kejayaan dari zaman kerajaan, baik kerajaan Hindu Siwa dengan Kalingga di sebelah utara, ataupun dengan Buddha Mahayana dinasti Sailendra di sebelah selatan Jawa. Ya, kita lanjutkan. Untuk informasi lengkap bisa sahabat TNTB kembali review di video-video sebelumnya tentang perjalanan baik di Candi Dieng, Candi Borobudur, atau candi-candi kecil yang lain. Lanjut lagi sahabat TNTB, kali ini merupakan candi yang terpenting dalam jejak peradaban yang akan kita kunjungi, yaitu Candi Gunung Wukir. Candi Gunung Wukir sendiri berada di dusun Canggal, desa Kaduluwih, kecamatan Salam. Tidak jauh dari jalan Magelang Jogja, hanya sekitar 2 km. Merupakan candi peninggalan kerajaan Medang atau Mataram di tanah Jawa, Mataram kuno, yang merupakan candi dengan corak agama Buddha. Mataram kuno sendiri dimulai pada abad 7 ya, sekitar 730
tahun-tahun zaman kerajaan Medang berdiri dengan Raden Sanjaya sebagai sang raja. Sanjaya sendiri setelah berkuasa berhasil mengalahkan musuh-musuhnya di tanah Jawa ini, akhirnya bertahta menjadi Rakai Mataram. Nah, disinilah awal mula Mataram kuno berdiri. Kerajaan Mataram kuno Medang pertama kali berdiri di sekitar Muntilan, ya, di daerah lereng Merapi, dan akhirnya karena Merapi meletus di abad ke-8 sehingga keturunan Sanjaya Mataram memindahkan kerajaan Medang ke Jawa Timur di daerah Brantas hingga ke zaman Erlangga, yang nantinya dari mulai Empu Sindok hingga Erlangga, yang nantinya juga akan kembali lagi ke Jawa Tengah dan bahkan hingga ke Jawa Barat, sedangkan nantinya juga akan berkembang menjadi kerajaan Majapahit selepasnya. Candi Gunung Wukir sendiri merupakan salah satu candi tertua, ya, agama Buddha. Jadi ya, ini memang bukti jejak peradaban Mataram kuno. Untuk sejarah Mataram Islam, kemarin sempat saya dongengkan di video perjalanan kita yang pertama, ya, menyusuri candi-candi tua di sekitar Borobudur. Bisa sahabat TNTP kembali review. Kemudian di situs Candi Gunung Wukir ini ada prasasti tertua yang menyatakan bahwa kerajaan Mataram berdiri di daerah Muntilan ini, tepatnya di Jawa Tengah ini. Prasasti Canggal diketemukan di situs Candi Wukir ini pada tahun 1879 pada masa pendudukan kolonial Belanda, yang akhirnya prasasti disimpan di Museum Nasional di Jakarta, ya, saat ini. Tetapi inilah prasasti jejak fakta terkuno yang ada, yang menyatakan bahwa Sanjaya merupakan raja gagah berani yang menaklukkan musuh-musuhnya di tanah Jawa sehingga dia membangun sebuah candi di Gunung Wukir ini. Situs Gunung Wukir sendiri mempunyai nama asli peradaban, yaitu Siwalingga, karena ada lingga dan yoni yang dimana merupakan lingga yoni tertua di tanah Jawa. Kita tadi di jalan Magelang Jogja ini, kita mengarah ke timur menuju arah Yogyakarta, ke arah Kecamatan Keluar, sahabat TNTP semua. Ini merupakan jalan raya Magelang Jogja. Sekaligus kita review lengkap bahwa Candi Gunung Wukir, candi jejak peradaban tertua yang ditemukan
saat era Mataram kuno itu berada di sekitar Muntilan, tidak jauh dari jalan raya, dan candinya berada di atas bukit dengan view indah, landscape yang indah. Tetapi saat ini kondisi candi memprihatinkan karena hanya tinggal reruntuhan-reruntuhan, karena saat Merapi meletus juga merusak bangunan candi ini di abad ke-8. Sedikit cerita tentang Kerajaan Medang ya. Kerajaan Medang sendiri didirikan di Jawa Tengah ya, daerah Muntilan ini sekitar abad 7, 732 tepatnya tahunnya. Dan seperti candi-candi kecil di daerah Yogyakarta juga merupakan peninggalan Kerajaan Medang. Candi Ijo, Candi Kalasan, Candi Prambanan sendiri, dimana itu sebelum dinasti Rakai Pikatan dan dinasti Sailendra itu bersatu. Jadi ini lebih tua dari Borobudur, dari Candi Sukuh, dari Candi Sewu, jejak candi-candi Kerajaan Medang ini. Karena setelah Medang berkuasa cukup lama, akhirnya Sanjaya diangkat menjadi Rakai Mataram. Dengan gelar Rakai Mataram, sehingga ya itu tadi proses awal Mataram kuno dengan kebesaran Raja Sanjaya di tanah Jawa. Ya, tadi di pertigaan semen tadi kita mengambil arah ke kanan, ke arah kecamatan luar ya sahabat NTP. Jika kita lurus tadi, kita hanya tinggal 1 kilo saja memasuki Provinsi Yogyakarta. Jadi ini tidak jauh dari batas wilayah Jogja, Jawa Tengah. Tentu kalau dari arah Yogyakarta kita mengambil rute ke kiri. Di samping jejak peradaban tentang Sanjaya, ada keunikan lain di Candi Gunung Wukir ini. Di Candi Gunung Wukir ada legenda berkembang bahwa yang mengunjungi situs Candi Gunung Wukir ini dengan berpasangan, maka akan dilanggengkan pasangan tersebut. Berbeda dengan legenda yang di Candi Mendut, Candi Borobudur, bahwa jika kita ke sana dengan pasangan maka dipercaya akan tidak langgeng. Inilah jawaban dari legenda di candi-candi besar bahwa tidak langgeng. Maka di Gunung Wukir ini ada legenda bahwa yang kesini akan langgeng selamanya. Nah itu sahabat, sebuah legenda yang tidak bisa kita kaji, tidak bisa kita pahami. Tetapi ya ketika kita mempercayai sebuah legenda bahwa di Candi Borobudur tidak boleh
inilah jawabannya. Maka secara tidak langsung ada kewajiban untuk datang ke sini setelah berkunjung ke Borobudur jika berpasangan. Tetapi kalau tidak berpasangan ya fine saja sahabat NTV. Jadi ada cerita unik, selalu ada keunikan tersendiri di tempat kita berjelajah, di tempat kita traveling, mencari jejak peradaban, tradisi, budaya. Ya, di perempatan SMP luar ini kita berbelok ke kanan. Menuju desa Kadiluwih ya, desa Canggal, dusun Canggal. Jalanan relatif lebar, untuk kendaraan besar pun bisa masuk, dan di depan ini ada pertigaan dengan petunjuk arah bahwa ke kiri situs Candi Gunung Wukir, dan ke kanan ada sebuah situs lain di tengah sawah. Sebagai informasi bahwa Candi Janggal ternyata peninggalan dari dinasti Sailendra, dinasti Sanjaya ya, yang merupakan penganut aliran Hindu Siwa di tanah Jawa. Jadi dibangun saat Buddha belum memasuki tanah Jawa dari Sailendra. Dan disinilah nantinya peradaban Hindu dan Buddha akan menjadi sebuah sejarah besar, yaitu Mataram kuno di tanah Jawa. Ya, di dusun Canggal ini belum ada pengelolaan baik tempat parkir, restribusi atau apa, sehingga kita perlu menitipkan kendaraan kita ke rumah warga, dan kita berjalan ke arah belakang kanan rumah-rumah penduduk ini di tengah sawah, menaiki bukit di belakang itu. Jadi ya kita bisa menitipkan kendaraan kita di rumah penduduk di dusun Canggal ini. Dan inilah sedikit gambaran tentang situs Candi Gunung Wukir, reruntuhan kebesaran Rakai Mataram Sanjaya ya, yang membangun candi sebagai monumen bahwa dirinya merupakan Rakai Mataram, penguasa tanah Jawa saat itu di abad 7 sebelum masuknya dinasti Sailendra di tanah Jawa. Dan inilah prasasti Gunung Wukir ya, prasasti Canggal, yang merupakan bukti jejak peradaban bahwa Mataram bermula di daerah Muntilan ini. Mataram kuno ya, bermula di daerah Jawa Tengah, di sekitar pegunungan bukit di Menoreh Kedu ya, karena zaman dahulu terkenal dengan perbukitan Kedu yang melingkari kota Magelang. Jadi itu gambaran situs Candi Gunung Wukir, sahabat TNTP semua. Sempatkan untuk mampir jika kita melewati daerah Magelang, Jogja, karena tidak terlalu jauh dari
Jalan Raya Magelang Jogja ini. Tetapi untuk menuju ke Bukit Gunung Wukir ya, kita tadi setelah parkir di rumah penduduk, kita berjalan sekitar 500 meter menuju bukit, menyusuri pematang sawah dan jalan setapak, mendaki bukit. Ya sekitar 20 menit kita akan sampai di situs Candi Gunung Wukir. Candi yang eksotis, asri, dan ya sejuk sekali suasananya. Nah, setelah dari Gunung Wukir ini, kita sahabat TNTP, kita lanjutkan perjalanan kita bertraveling asik, traveling santai, mencari berbagai keunikan-keunikan di sekitar kita. Kita lanjutkan perjalanan kali ini menyusuri sekitar Muntilan hingga ke tapal batas Jogja, Jawa Tengah di ujung timur. Jadi itu sahabat TNTP, gambaran candi yang mana berkembang legenda bahwa akan melanggengkan hubungan berpasangan ketika kita berkunjung bersama pasangan, bertolak belakang dengan candi lain yang tidak boleh berpasangan ketika mengunjungi, dan itu adalah sebuah legenda yang berkembang di masyarakat. Banyak candi-candi lain yang belum sempat kita kunjungi, kita cari jejak peradaban di sekitar Muntilan ini, apalagi candi-candi kecil yang ya sangat banyak tersebar. Belum lagi temuan-temuan yang ditimbun kembali sangat banyak. Suatu saat pasti akan kita datangi satu persatu jika ada kesempatan di lain kesempatan. Jangan lupa sahabat TNTP untuk like, comment, share, tentu saja subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi keunikan-keunikan jelajah, traveling, tradisi, budaya, dan informasi keunikan-keunikan lain di sekitar kita. Terima kasih juga untuk sahabat TNTP yang telah mendukung channel ini agar tetap bisa memberikan informasi-informasi unik, menarik di sekitar kita. Jejak peradaban Mataram kuno di daerah Muntilan, di mana Mataram kuno pertama kali dimulai dari keberadaan Sanjaya Rakai Mataram berkuasa hingga akhirnya harus memindahkan kerajaannya ke Jawa Timur di daerah Sungai Brantas karena terjadi erupsi Gunung Merapi. Di depan adalah pertigaan semen, pertigaan pertama dari arah Jogja ya. Setelah memasuki tapal batas Jogja, Jawa Tengah, kita berbelok kanan menyusuri jalan Magelang Jogja ini. Setelah Rakai Mataram, kemudian kerajaan Mataram Medang ini dilanjutkan oleh dinasti Sanjaya, yaitu ada Raja Balitung, di mana kekuasaannya melebar tadinya Jawa Tengah hingga ke Malang atau daerah Singosari yang nantinya menjadi kerajaan Singosari ya. Tetapi itu karena tadi Merapi meletus, akhirnya dipindah di daerah Sungai Brantas dengan rajanya Empu Sendok. Kemudian Empu Sendok hingga ke Raja Danawangsa
Mataram sendiri dilanjutkan oleh Raja Airlangga. Airlangga sendiri sebenarnya bukan dinasti ya dari Sanjaya, tetapi merupakan kemonakan dari Dharmawangsa yang mana terbunuh karena perang Pralaya ya waktu itu. Airlangga merupakan anak dari Raja Bali Udayana yang menikah dengan Mahendra Datta ya, saudara dari Dharmawangsa, sehingga Airlangga oleh Dharmawangsa diperintahkan untuk meneruskan menjadi raja di kerajaan Medang. Itulah sahabat DNTP sekelumit dongeng tentang jejak Mataram kuno bermula ya di daerah Jawa Tengah ini, di daerah tepatnya daerah Muntilan, Kabupaten Magelang. Di depan merupakan tapal batas Magelang Jogja. Kita lanjut kembali di episode-episode yang lain tentang jejak peradaban, keunikan, tradisi dan budaya di sekitar kita, keunikan-keunikan di sekitar kita, berbagi informasi keunikan-keunikan yang lain. Terima kasih telah menonton video ini, terus dukung channel ini, dan kita jumpa kembali di episode-episode video yang lain. Selamat siang, wassalamualaikum.